Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Ya pastinya kakak berharap sih kalian sehat semua ya di rumah. Dan puji Tuhan banget kakak dikasih kesempatan buat sharing lagi. Karena bulan sebelumnya juga kakak udah pernah sharing. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman yang belum kenal kakak, perkenalin kakak namanya Aldo. Dan sharing kali ini bakal kakak bawain dengan tema New Me. Dan sebelum kita masuk ke sharingnya, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu, kita mau masuk hadiratnya terlebih dahulu. Jadi kita mau menyanyikan sebuah lagu dulu ya. Besar sungguh kasih setiamu, tak sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sebelum masuk ke sharingnya, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih buat hari ini. Kau sudah melindungi kami, Kau sudah memberikan kami kesehatan, hingga kami masih boleh bernafas hingga detik ini. Tuhan, makasih banyak buat berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami. Sekarang kami hendak mendengarkan sharing dari hamba-Mu ini. Tolong bimbing hamba-Mu ini yang akan sharing. Tolong berkati jalannya sharing ini agar menjadi berkat bagi teman-teman GPPI Sejahtera ini. Berkati juga hamba-Mu ini dalam membawakan sharing. Berikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan pimpin Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So teman-teman, kita langsung aja ke sharingnya ya. Seperti yang udah kakak bilang tadi, tema yang bakal kakak bawain dalam sharing kali ini itu dengan tema New Me. Nah, kita mau baca satu ayat dulu di Efesus 4
Itu ayat ke-21 sampai 23. Teman-teman boleh baca bareng-bareng sama kakak. Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 21 sampai 23. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kakak baca sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 21-23. Karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, teman-teman, seperti yang udah tadi kita baca, kakak mau sedikit bercerita dulu ini. Teman-teman kan pasti di sini di tahun yang baru ini khususnya pasti punya resolusi dong. Ya, seperti kakak juga punya resolusi di tahun ini. Target-target apa aja yang mau kakak capai, target hal-hal apa aja yang mau diraih gitu di tahun 2021 ini, di tahun baru ini. Nah, biasanya resolusi-resolusi ini itu merupakan target-target yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya entah itu 2020, 2019 maupun tahun-tahun sebelumnya lagi. Ya, entah bisa juga resolusi itu target baru yang pengen kita capai gitu. Resolusi ini pastinya membawa dampak yang positif bagi kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. So, misalnya resolusi anak sekolah ya pada umumnya misalnya apa? Punya nilai bagus, kemudian memiliki raport yang bagus, naik kelas, ya resolusi anak sekolah misalnya kan, resolusi umum itu. Ya, resolusi tersebut kan harus dicapai dengan usaha juga. Nggak bisa kita punya resolusi tapi kita nggak punya usaha buat mencapai resolusi tersebut. Ya misalnya seperti yang tadi resolusi anak sekolahan pada umumnya ya dengan usaha apa ya, belajar dengan giat gitu, dengan tekun di kelas, memperhatikan pelajaran dengan baik, itu kan di rumah belajar dengan baik. Ya akhirnya resolusi tersebut ya pasti bisa tercapai. Ya kalau nggak tercapai ya berarti kita belum memberikan usaha yang cukup buat mencapai resolusi tersebut. Nah itu kan menjadi sebuah dampak yang positif gitu bagi kehidupan kita. Karena resolusi tersebut kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi. Dan kakak percaya resolusi-resolusi teman-teman juga pasti semuanya baik-baik, nggak ada gitu misalnya resolusi saya pengen apa ya nilainya jelek, saya pengen nakal, ya itu tidak mencerminkan anak Tuhan kalau menurut kakak ya. Karena anak Tuhan ya harusnya mencerminkan apa yang Tuhan lakuin selama ini, apa yang Tuhan perintahkan selama ini gitu. Dan misalnya juga kakak nih di 2021 ini punya, misalnya kita ambil satu resolusi nih, kakak salah satunya pengen ini misalnya nurunin berat badan, dan resolusi tersebut kan harus diimbangi juga dengan usaha. Gak mungkin resolusi tersebut bisa kakak capai tanpa adanya usaha dari kakak sendiri. Ya usahanya apa? Usahanya ya
menjaga pola makan misalnya, kemudian menjaga pola hidup yang sehat, berolahraga. Usaha-usaha tersebut kan pasti bakal membawa dampak bagi hidup kakak, kakak menjadi pribadi yang lebih sehat, kakak menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal jasmani. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita nih teman-teman. Kehidupan rohani kita juga harus menjadi lebih baik setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Itu kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya itu memiliki hubungan yang lebih erat dari salah satunya itu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, itu apa yang aja yang harus kita lakuin, misalnya ya baca Alkitab, kemudian berdoa, melakukan firman-firman Tuhan. Dan tema New Me ini ya kakak kira di 2021 ini tepat banget, soalnya karena kita sebagai manusia ya memiliki kehidupan ini harus maju, nggak boleh mundur gitu. Jadi setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya kita harus menjadi pribadi yang terus yang lebih baik gitu. Entah itu secara jasmani maupun rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang tadi dibilang di Alkitab yang udah kita baca di ayat 22, Efesus 4 ayat 22 ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, kita garis bawahi harus menanggalkan manusia lama, harus menanggalkan manusia lama. Nah, jadi maksudnya itu apa? Jadi kehidupan-kehidupan lama kita yang kita rasa tidak menyenangkan hati Tuhan, kita rasa tidak mencerminkan bahwa kita merupakan anak Tuhan, kita harus tinggalin itu semua gitu. Di tahun 2021 ini kita harus menjadi diri kita pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang baru, sehingga kita menjadi orang-orang manusia-manusia baru yang memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan gitu. Ya, jadi sekian sharing yang udah kakak bagiin. Ya teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih banyak buat hari ini. Pada pagi hari ini, hamba-Mu telah menyelesaikan sharing pada pagi hari ini. Kiranya sharing ini bisa menjadi berkat dan rema bagi kehidupan teman-teman, khususnya GPP Sejahtera. Tuhan, berkati hamba-Mu ini dan anak-anak GPP Sejahtera, berkati agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi yang terus berkembang dalam entah itu jasmani maupun rohani, hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang haus terus menyembah-Mu, agar kami bisa terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, berkati semua dari kami Tuhan, entah itu pekerjaan, entah itu sekolah mereka, berkati orang tua mereka Tuhan, limpahkan terus berkat bagi mereka dan hamba-Mu ini Tuhan. So, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian sharing dari kakak. Kiranya sharing ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kalian. Dan terus jaga kesehatan kalian, khususnya di masa-masa pandemi ini. Dan terus jaga hubungan kalian dengan Tuhan. Dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. So, God bless you all. Happy Sunday.